Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas UTS dengan menganalisis studi kasus kurangnya fokus siswa kelas 4 dan penerapan teori belajar yang relevannya yang bagaimana dengan mata kuliah teori-teori belajar dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Chandra MPD. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Anissa Sabahalilah dari Prodi PGMI semester 4 Institut Miftahul Huda Subang. Nah, di sini saya akan menganalisis studi kasus tentang seorang guru kelas 4 SD mengeluh bahwa murid-muridnya sulit fokus belajar saat pembelajaran berlangsung. Mereka hanya tertarik saat diberikan permainan edukatif atau tugas praktik. Guru ingin tahu strategi apa yang cocok agar siswa tetap aktif dan memahami materi dengan baik. Identifikasi masalah pembelajaran dengan indikator yang mengarah pada masalah di mana guru mengeluh bahwasannya murid-muridnya sulit fokus belajar. Hal ini menunjukkan dengan adanya observasi langsung terhadap perilaku siswa di kelas. Justru keterlibatan terbatas di mana siswa hanya menunjukkan minat pada permainan edukatif. Hal ini menunjukkan dengan adanya metode pembelajaran yang konvensional atau penyampaian materinya kurang efektif. Yang ketiga, implikasi terhadap pembelajaran, di mana kurangnya fokus belajar siswa berpotensi terhadap penghambatan materi yang disampaikan dan pengurangannya pemahaman siswa dalam diskusi atau kegiatan pembelajaran. Untuk masalah ini, yang cocok untuk masalah ini ialah teori konstruktivisme, di mana teori ini mendekati pendekatan yang sesuai. Dalam teori ini, bahwasannya belajar adalah proses aktif di mana siswa membangun pemahaman dan pengetahuan mereka sendiri tentang dunia melalui pengalaman dan refleksi terhadap pengalaman tersebut. Menurut teori ini juga, siswa bukanlah penerima informasi pasif, melainkan pembelajaran aktif yang membentuk makna secara individu. Prinsip utama dalam teori konstruktivisme ya ini yang pertama pembelajaran aktif, di mana siswa lebih aktif terlibat dalam proses belajar, bukan hanya mendengarkan dan menghafalkan. Yang kedua, pengetahuan dibangun, di mana pengetahuan siswa tidak hanya ditransfer dari guru ke siswa, namun di mana dibangun oleh siswa melalui interaksi dengan pendapatan informasi dan pengalaman di dalamnya. Yang ketiga, interaksi sosial, di mana peran guru diganti dari seorang pemberi informasi menjadi seorang fasilitator yang mendukung siswa. Alasan menggunanya teori konstruktivisme ini, satu, untuk meningkatkan keterlibatan aktif dengan mendorong siswa untuk aktif membangun pengetahuan melalui diskusi, eksperimen, dan eksplorasi. Kedua, menciptakan pembelajaran yang bermakna dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan minat siswa, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang ketiga, mengakomodasi gaya belajar yang beragam dengan memberikan ruang bagi guru dengan berbagai gaya belajar siswa, misalnya seperti praktik langsung. Yang keempat, pengembangan keterampilan berpikir kritis dengan melatih siswa untuk berpikir kritis dan mencari solusi. Contoh skenario studi kasus pada teori konstruktivisme. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, pendekatan tradisional. Yang ketiga, pendekatan konstruktivisme, di mana pada awalnya guru memulai dengan pertanyaan perincian seperti dari mana datangnya air hujan. Yang B, eksplorasi dan penyelidikan, dengan guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil dan membagi tugasnya. Yang C, berbagi atau diskusi, di mana siswa mempresentasikan hasil temuannya dengan dibantu oleh guru. Yang D, aplikasi dan refleksi, di mana guru memberikan tugas selanjutan yang memungkinkan siswa dapat paham tentang siklus air. Dalam skenario ini, siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi aktif dalam terlibat dalam proses pembelajaran melalui eksperimen, penelitian, dan diskusi, sehingga mereka membangun pemahaman mereka sendiri tentang siklus air berdasarkan pemahaman yang mereka pelajari.
Nah, terakhir, refleksi diri sebagai calon pendidik dalam teori konstruktivisme. Saya sebagai calon pendidik, pemahaman tentang teori konstruktivisme akan membimbing saya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang lebih aktif, menarik, dan bermakna bagi siswa saya. Saya akan berusaha untuk menciptakan lapangan belajar yang aktif, kolaborasi, dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengamatan dan interaksi. Kasus ini akan menjadi pengingat yang berharga tentang pentingnya terus belajar dan beradaptasi dengan kebutuhan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Dan dalam kasus ini juga saya belajar beberapa hal penting dalam teori konstruktivisme. Salah satunya pentingnya pemahaman karakter belajar siswa, yang kedua keterbatasan metode ajar, yang ketiga peran guru sebagai fasilitator, yang keempat kesadaran akan pentingnya pengalaman belajar yang bermakna, yang kelima penekanan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan yang terakhir keyakinan akan potensi siswa. Nah, itu dia analisis studi kasus saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan, ucapan, atau kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.